Hai Sobat Online, kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi? Apa sih radiasi itu? Nah, jadi radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Kemudian, sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari sinar kosmik dan peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggiannya. Apabila posisinya semakin tinggi, maka radiasi yang diterima akan semakin besar. Radiasi di permukaan bumi berasal dari zat radioaktif yang sudah lama ada sejak awal terbentuknya bumi dan tersimpan di lapisan kerak bumi. Pada saat meluruh, zat radioaktif tersebut akan menghasilkan energi atau radiasi berupa partikel alfa dan beta serta gelombang gamma. Aku bingung nih mau ngapain. Enaknya ngapain ya? Aha, bagaimana kalau kita mencari tahu siapa sih manusia yang paling banyak terpapar radiasi sepanjang sejarah? Sebentar ya, biar aku cari lewat Google. Selamat pagi pemirsa, saya Tias Tamitisari akan menemani Anda pada hari ini dalam acara Seputar Dunia. Sebuah insiden yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura lebih dari 21 tahun lalu membuat seorang teknisinya hidup selama hampir 3 bulan dengan kondisi kulit yang meleleh dan mengeluarkan air mata darah. Hisashi Ochi adalah salah satu dari 3 teknisi di PLTN Tokaimura yang terkena dampak parah dari insiden pada tanggal 30 September 1999. Dia bersama 2 rekannya bertugas melarutkan dan mencampurkan uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranyl nitrat. Namun sayangnya, ketiga teknisi yang kurang berpengalaman dalam melakukan hal rumit tersebut melakukan sebuah kesalahan. Mereka menuangkan 16 kg uranium, 7 kali lipat dari batas yang dibolehkan, yaitu 2,4 ke dalam campuran. Menurut laporan, ketiga teknisi itu mencampurkan senyawa secara manual, dan mereka tidak memiliki cara untuk mengukur berapa banyak yang telah digunakan. Ochi, yang saat itu berusia 35 tahun, terekspos radiasi dalam jumlah besar, terbanyak di antara rekan-rekannya. Dia ditemukan telah menyerap 17 sievert, SV radiasi, sedangkan 2 rekannya, Shinohara dan Yokakawa, masing-masing terkena 10 SV dan 3 SV. Ochi mengalami luka bakar radiasi di seluruh tubuhnya, hampir tidak memiliki sel darah putih dan kerusakan parah pada organ internalnya. Selama minggu pertama di rumah sakit, Ochi berada di bawah perawatan intensif. Ia menerima pengobatan kanker revolusioner yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah sel darah putihnya, serta menerima banyak cangkok kulit dan transfusi darah. Namun naasnya, paparan radiasi membuat kulit Ochi meleleh dan membuat darah keluar dari bola matanya. Pada hari ke-59 perawatannya, Ochi yang hampir tak bernyawa menderita 3 kali serangan jantung dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Para dokter dari rumah sakit menyadarkan Ochi usai tiap kali ia mengalami serangan jantung. Barulah pada hari ke-83 perawatannya, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1999, Ochi meninggal karena kegagalan beberapa organ. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Tias Tamitisari, membawa acara Seputar Dunia pagi ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sobat Online, kalian tahu nggak sih kalau dampak dari terpapar radiasi itu, dampaknya ada yang kita rasakan secara langsung, ada juga dampak yang kita akan rasakan setelah bertahun-tahun loh.
Nah, untuk dampak radiasi yang dapat kita rasakan secara langsung itu contohnya seperti mual, lemas, rambut rontok, kulit terbakar, dan bisa sampai menurunkan kinerja fungsi organ loh. Paparan radiasi dalam dosis yang cukup tinggi itu dapat mengionisasi molekul atau sel dalam tubuh kita loh. Dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan kromosom kita. Selain itu, ada juga dampak radiasi yang akan kita rasakan setelah bertahun-tahun, khususnya pada organ tulang seperti terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis, bahkan bisa sampai menyebabkan kanker tulang atau osteosarkoma loh. Wah, ngeri juga ya. Baiklah Sobat Online, materi kita hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di next video. Bye!